Sampai akhir, semuanya diperbarui. Cerita menarik akan segera dimulai. Kami semua, sekali lagi, adalah Liu Ruyan. Ruyan mengingatkanmu untuk suka dan ikut serta sehingga saldo bertambah 3 angka. Isi utama dimulai. Saya menjadi asisten Liu Ruyan selama 7 tahun. Baru-baru ini dia bertunangan. Si pangeran muda itu memegang tangan si hantu kecil Liu Ruyan dan menunjuk saya sambil berkata, "Buka dia. Kita akan menikah." Liu Ruyan dingin menerima dia. "Jangan nikah ini." Bagaimana saya harus menjelaskannya? Sebenarnya saya hanyalah asisten biasa. Tengah hari ini, saya lewat di departemen pemasaran. Mendengar Pak Wang sedang membicarakan gosip. "Kalian sudah pernah bertemu bos belum? Sungguh punya pesona. Asistennya itu tampan sekali. Namun bila dibandingkan dengan sang pemuda kaya seperti ini, ia memang tidak memiliki aura keluarga kaya tersebut." Langkahku terhenti. "Kenapa kamu memuji bos yang bisa menolongku? Saya seorang pekerja biasa. Bagaimana saya bisa memiliki aura keluarga kaya jika diberi 1 miliar? Saya malah bisa langsung memunculkan aura keluarga kaya di tempat itu." Ah, sungguh sayang dia telah mengikuti Ibu Liu begitu lama. Pada akhirnya, Ibu Liu tetap berencana meminang seorang pemuda kaya. Apakah pernikahan keluarga kaya harus memperhatikan kesesuaian status? Jangan bilang lagi. Asisten Ye pun tidak mudah. Saat kabar pernikahan keluar, aku melihatnya. Dia sudah tampak kurus 10 tahun lebih tua. Jika sebelumnya aku hanya terdiam. Mendengar ini, kepalaku penuh tanda tanya. Liu Ruyan meminang suami. Apa yang terjadi pada saya? Mengapa saya harus tampak kurus? Walau aku tampak lelah. Karena aku sedang lembur. Aku hampir tidak akan kembali ke kantor. Minum botol wahaha untuk menenangkan diri. Kemudian, dengan membawa berkas personalia, aku mengetuk pintu Liu Ruyan. "Bangun." Suara Liu Ruyan tetap manis dan seksi seperti biasa. Aku mendorong pintu dan masuk. Membuat laporan tentang agenda pertemuan sore dan materi. Menyerahkan berkas tersebut di depan mata dia. Inilah daftar kenaikan jabatan yang telah ditetapkan. Aku lewat departemen pemasaran. Kinerja tidak memenuhi standar. Tahun ini tidak disarankan untuk promosi. Biaya pemasaran 2 kuartal tidak menghasilkan banyak hasil. Menjadikan magang menjadi karyawan tetap sudah hampir selesai. Liu Ruyan mengangguk. Wang Tiandan tidak melakukan peristiwa PR besar. Aku berdiri di samping Liu Ruyan. Melihat tangan kulit putih muda menulis dengan lembut. Tersenyum lembut. Wang Tiandan memang orang yang sering mengobrol-berobrol di departemen pemasaran. Sungguh ia menuduh saya dan Liu Ruyan memiliki hubungan. Atau itu cuma kisah cinta tersembunyi yang hina? Apakah dia protagonis laki-laki? Lelucon? Saya sama sekali tidak berada di dunia roman. Saya adalah dunia kantor. Bisa menyimpan informasi. Asisten Wang tua yang dapat memutuskan kebijakan puncak hanya dengan beberapa kalimat. Tahun ini jangan lagi berencana kehamilan. Dengan uang ini, lebih baik memberi lebih banyak biaya minum kepada rekan kerja di perusahaan daripada menyelesaikan hal tersebut. Liu Ruyan bertanya apa yang akan saya makan siang? Perusahaan punya kantin. Liu Ruyan jarang menikah. Dia adalah CEO yang berbagi kantin dengan karyawan. Saat sibuk dan canggung, saya membawanya. Ketika tidak sibuk, kita pergi makan di luar bersama. Di sisi kota Sihu baru dibuka sebuah. Penilaiannya restoran Italia cukup baik. Liu Ruyan mengangguk. Mengangkat tas kecil terbaru. Saya bersamanya turun ke lantai bawah. Saat jam istirahat siang, lift naik turun satu persatu. Kerumunan orang mengalir. Saya dan Liu Ruyan bersandar erat satu sama lain. Saya mencium aroma parfum ringan di tubuhnya. Itulah variasi yang saya pilih. Sayang. Saya memutar wajahku. Sedikit tidak nyaman. Berada terlalu dekat untuk mencium parfum. Tiba di lantai 5 dan masuk. Sebuah gelombang besar programmer. Mereka tertawa riuh bersama Wang Lijun. Saya didorong dan menabrak Liu Ruyan. Tangan kecil yang hangat dipelukannya.
melindungi bagian belakang kepala saya. Menciptakan sebuah area tempat bisa bernafas. Suara manis dan seksi terdengar di atas kepala saya. Sudah terlalu berat. Menunggu batch berikutnya, para programmer mengundur diri dengan enggan. Saya segera mendorongnya. Di dalam lift, semuanya senyap. Hanya saya yang gugup merapikan rambut. Baik, mati tidak mati. Juga di dalam lift. Dengan pandangan yang ambigu, dia menatap saya dan Liu Zongyi asisten saat mereka pergi makan. Liu Ruyan menjawab dengan santai. Lift menjadi lebih senyap. Wajah semua orang sekaligus memancarkan senyum aneh. Tunggu sebentar, urusan ini tidak seperti itu. Saya dan kami mendengarkan penjelasan. Saya dan Liu Ruyan berada di universitas yang sama. Saya memanggilnya senior, karena kami pernah bekerja sama dalam suatu proyek. Dia memiliki nilai bagus. Dengan dia, dapatkan penghargaan nasional. Setelah lulus, bergabung dengan perusahaannya pun mengikuti prinsip yang sama. Saya tahu belajar itu manis setelahnya. Saya bisa menemukan beberapa alasan. Jadi hubungan kita adalah seperti ini. Penyakit kering sederhana memancarkan keindahan kapitalisme. Untuk mengikuti roman, itu cuma 1 sen. Tidak ada alunan biola lembut yang bergema di restoran. Saya memeriksa menu seperti Liu Ruyan. Sambil menarik, saya melihat diriku memakai tas dan gaun custom, wajah menawan. Menarik perhatian beberapa meja di sekitarnya. Secara netral, wajahnya dapat mewakili banyak kisah romantis. Dan belum mengalami masalah kecemasan pada tokoh wanita novel romantis. Jika kita bicara tentang menjalani hidup dengan baik minggu ini, dia tidak pernah membagi perasaan, apapun jalannya saya tidak pilih. Sederhananya, pelayan datang untuk memperkenalkan. Hari ini hari Kamis. Di sini kami memiliki paket pasangan. Saya tahu ada dessert gratis, apakah dibutuhkan? Saya menggaruk mata dan mengangguk. Meski memesan 1 porsi lobster jingga di dalam paket, harganya hampir sama. Jadi mari pesan 1 untuk Liu Ruyan dan menandai meja. Baik. Petugas wanita itu menarik menu dari ujung jari saya. Kemudian dia menaruh 1 mawar di vas di depan mata saya. Tiba-tiba saya teringat. Dia sudah bertunangan. Bapak Liu, ini tidak boleh. Dia mengangkat kelopak matanya dan menatap saya sekali. Mengapa bukan seperti yang kamu katakan itu hemat? Saya juga tidak mau menjadi orang yang mudah ditipu. Berikan saja 1 porsi lobster jingga untukmu. Wajah saya memerah. Ternyata dia tahu bahwa saya hanya ingin menikmati lobster jingga secara gratis. Setelah makan dan minum cukup, Liu Ruyan pergi untuk membayar. Saya sedang memikirkan kemana membeli kopi. Di samping saya muncul bayangan gelap. Itu adalah Zhao Ritian dengan merek ternama. Pengantin pria Liu Ruyan. Bagaimana kamu bisa berada di sini? Apakah kamu mampu membelinya? Wajah sang pemuda besar terdistorsi. Malu. Sungguh tidak mampu membayar. Karena itu hanya pada hari kerja saya meminjam makan siang bos. Mengapa tetap menjadi paket pasangan? Kepala sang pemuda besar sudah meletus. Matanya bersinar seperti emas. Melihat yang sedang membayar, Liu Ruyan. Bukan saya yang memintanya. Kamu sebaiknya memberi saya penjelasan. Zhao Ritian telah mengambil semua bunga mawar untukku. Bagaimana aku menjelaskannya? Saya memanfaatkan posisi kerja untuk mengatur makan siang bos. Selama 7 tahun saya membawa bos menjelajahi semua makanan di kota. Aku akan masuk ke jeruk. Meskipun gugup sekali. Namun saya tetap seorang asisten yang telah melihat badai besar. Saya menampilkan senyum profesional. Bos ingin mengajak Anda keluar makan. Namun takut tempat ini tidak cocok dengan selera Anda. Saya mengikuti dia dulu untuk membeli beberapa bahan. Sikap Zhao Ritian begitu. Saya menunjukkan kehidangan yang mengisi meja. Bukankah seharusnya itu paket pasangan? Zhao Ritian terhenti oleh pertanyaan saya. Dia memikirkan sejenak. Dia melirik saya sekali. Anggaplah Anda beruntung. Ke depan, jangan biarkan saya melihat Anda makan bersama istri saya. Jika tidak, jangan berharap pekerjaanmu akan tetap ada.
Saya menggigil. Jangan bilang Anda tidak makan bersama Liu Ruyan. Meskipun saya hanya diberi 2 kali makan per hari. Saya juga harus menjaga pekerjaan saya. Setelah dipukul oleh Zhao Ritian, saya merasakan krisis karir. Sebagai asisten laki-laki, perlu menjaga jarak yang tepat dengan bos wanita. Saya menganggap saya sudah menjaga rasa jarak dengan baik. Selama bertahun-tahun, saya tidak pernah melakukan apapun yang tidak pantas terhadap Liu Ruyan. Saya bahkan belum menyentuh tangannya. Seperti orang yang jika tersentuh secara tidak sengaja, segera berdiri dan meminta maaf. Namun bos mengatakan saya belum berhasil. Saya pasti harus melakukan perbaikan yang tepat. Siang saya tidak lagi menemani Liu Ruyan makan. Saya memesan makanan antar untuknya setiap hari selama 1 minggu. Liu Ruyan setelah pertemuan tersebut berkata padaku dengan makna mendalam. Aku tidak ingin lagi makan antar. Oke. Saya menerima untuk 1 minggu berikutnya. Saya mengatur semua acara bersamanya di tengah hari. Liu Ruyan tidak perlu lagi makan antar. Dia setiap hari menemani orang tua itu minum. Dalam waktu kurang dari 2 hari, dia mengancamku. Saya tidak ingin lagi minum dengan orang tua itu. Bukankah ini hanyalah kebetulan? Bukan Zhao Ritian. Juga dalam reputasinya. Saya setiap hari ketika mulai kerja. Aku langsung melihat dia menjemput reputasi setiap hari. Mengapa Liu Ruyan belum menjadwalkan pertemuan dengan dia? Apakah saya, pria jahat ini, mengatur jadwalnya? Ternyata pertemuan kalian juga dikelola oleh saya, ya. Saya menempatkan pertemuan tersebut ke dalam jadwal Liu Ruyan hari ini. Lokasinya adalah restoran Italia yang sebelumnya sudah dipesan paket pasangan. Dan saya juga memesan segelas anggur merah untuk mereka. Setelah jam kerja malam, di kantor lantai 19 melihat Liu Ruyan naik ke Bentley. Aku diam-diam menahan prestasi dan namaku, sementara Liu Ruyan dan pria tampan kecil menikmati minuman. Zhao Ritian dan tunangannya telah mengatur pertemuan. Pekerjaan saya terjamin. Saya naik kereta bawah tanah. Mengharapkan Liu Ruyan dan Zhao Ritian di restoran Italia dengan tampilan rapi. Makan paket pasangan. Dengan anggur merah Perancis. Ada rasa marah yang tidak jelas di hati. Pada malam itu, kapitalisme jahat ini. Liu Ruyan telah menaklukkan otoritas saya. Jibo datang sebentar untuk lembur. Zi tidak cocok, ya. Bos sekarang sudah jam 9, ya. Liu Ruyan menunjukkan dengan tindakan nyata bahwa undang-undang ketenagakerjaan tidak berlaku bagi dia. Dia langsung menendang pintu rumah saya. Saat pertama kali mendengarnya. Menyewa di kawasan yang sama dengannya mendapatkan subsidi. Tidak bisa mengurus tetangganya. Pasti tertipu oleh Juyu. Setelah pintu dibuka, Liu Ruyan langsung masuk rumah saya tanpa kesulitan. Kemudian duduk di sofa. Melakukan rapat singkat. Saya memerintahkan untuk menyalakan komputer. Akhir-akhir ini jadwal saya sangat kacau. Dalam mata manis Liu Ruyan tersembunyi amarah. Terkait dengan makanan, apa yang perlu ditingkatkan? Anda bilang Liu Ruyan tersenyum dingin. Bagaimana menurutmu? Saya mengamati dengan seksama. Kaki mata kiri saya benar-benar terbakar. Saya menutup komputer. Berlutut perlahan. Jika Anda berbicara tentang kencan malam. Itu bos? Selama beberapa hari ini, dia terus mengingatkan saya di WeChat. Mengapa Zhao Ritian memiliki otoritas Anda? Seperti yang kita duga, reaksi pertama semua orang adalah ini. Saya juga ingin tahu Liu Ruyan menenangkan amarahnya. Dia bukan bos. Jika Anda membawa pekerjaan pribadi orang lain di tempat kerja, maka tidak perlu melakukannya lagi. Saya King Tian satu petir. Saya bekerja di perusahaan selama 7 tahun penuh. Dari seorang pemula yang tidak tahu apa-apa. Sampai posisi sekarang menemaninya. Dari Miss Drop-in sampai sekarang berbicara satu kata yang pasti. Orang tersebut tidak berhak atas pujian. Juga ada beban kerja. Hingga karena tunangan dia ingin memecatku. Dia tidak tahu betapa kejamnya Zhao Ritian. Mirip bulu Cihuahuan. Sejak pertama kali, ia melayang-layang ke arahku. Jika aku dipecat, berusia tua dan masih lajang,
Bagaimana cara mencari pekerjaan? Hidungku terasa tajam. Aku menarik selembar tisu. Raut wajahnya menjadi lebih tenang. Bukanlah contoh biasa. Dia mengeluarkan kotak pembungkus. Menempatkannya di atas meja. Meskipun lelah, dia mengangkat dagu. Betul? Ternyata itu lobster bunga matahari dari restoran Italia tersebut. Aku menelan air liur. Saya menggelengkan kepala. Aku baru-baru ini terlihat kurang sehat. Tidak bisa makan camilan malam. Tatapan Liu Ruyan tiba-tiba dipenuhi rasa ganas. Aku hanya bisa menelan air mata dan memakan seluruh porsi lobster jingga tersebut. Kapitalis memaksa orang lembur demi keuntungan. Memang semakin banyak. Setelah pertemuan pagi selesai, Liu Ruyan meninggalkan aku. Kamu mengatur semua persiapan pernikahan kali ini. Aku terkejut. Tapi tatapannya tidak seperti bercanda. Aku menarik sudut mulutku dengan canggung. Bukankah ini buruk? Bagaimanapun, ini adalah urusan pribadi Anda, bos. Skala pernikahan tidak akan kecil. Kapanpun nanti pasti akan melakukan PR. Liu Ruyan tenang saja menyisir rambutnya. Memaksa mengubah urusan pribadi menjadi urusan publik. Apakah pihak pengantin pria akan memiliki pendapat? Mohon keluarkan saya. Itu keputusanmu? Aku masih ingin menolak dan mengucapkan sesuatu. Sungguh tidak bisa menemukan alasan. Bagaimanapun, jabatan asisten memang memiliki kewenangan yang sangat kabur. Asisten kehidupan juga termasuk di dalamnya. Liu Ruyan belum dapat dianggap sebagai presiden keluarga kami yang lemah lembut. Tidak dapat mengurus diri sendiri. Tapi lihatlah, saya yang memutuskan makan apa saja. Ketika rumahnya sedang direnovasi, dia sibuk meluncurkan lini produk baru. Saya juga yang mencari desain dan mengawasi, namun soal pernikahan itu. Setidaknya, berbanding dengan yang lain saya tidak bisa menyebutnya taruhan di hati. Apa semua ini? Aku bahkan belum pernah berpacaran. Aku akan menyelenggarakan pesta pernikahan untuk Liu Ruyan dan Chi Huahua. Saya sibuk di depan dan belakang. Chi Huahua mengenakan setelan putih bersih, menawan. Orang daku masih tersebar. Saya telah menjalin hubungan rahasia dengan Liu Ruyan selama 7 tahun, dan kini datang. Semua karakteristik saya ini menjadi sangat tahan banting terhadap penghinaan. Kamu hanyalah urusan manusia. Tidak ada sedikit pun yang terlibat. Saya tidak senang hati. Tapi siapa yang mengatakan saya hanyalah seorang pekerja? Tidak sukarela membuka arsip berita. Berapa perkiraan waktu dan anggarannya? Waktu, kamu bisa atur saja. Anggaran 30 juta. Tangan saya berhenti mengetik. Ragu bahwa telingaku bermasalah. Berapa banyak yang duduk di kursi dengan ringan mencapai 30 juta? Benar-benar 30 juta. Saya melompat di tempat. Berjalan 2 langkah. Dengan bergetar, saya mengangkat cangkir teh dan minum sedikit air. Menutupi suasana hati yang bersemangat. Kemudian kembali ke sofa. Duduk dengan anggun. 30 juta. Saya sepenuhnya bertanggung jawab. Saya belum pernah menangani acara pernikahan kecil sebesar ini. Berapa banyak kategori satu persatu di sini? Berapa banyak peluang yang bisa saya dapatkan dari setiap putaran tender? Hari baikmu masih di depan. Selesaikan urusan utama secepat mungkin. Semakin cepat, semakin baik. Jari telunjukku berlari. Berisik di depan komputer sambil menulis rencana proyek. Saya akan menyertai perjalananmu dengan megah. Saya dikeluarkan dari kantor oleh Liu Ruyan. Saat pergi, dia menambahkan kata, pergi, yang kasar namun tidak penting. Dia sekarang adalah orang terdekat bagi saya di dunia ini. Dia ibuku sendiri. Meskipun dia harus mengambil SIM. Bagaimana dengan matahari dan langit? Apa segitiga drama yang absurd? Apa panggung peperangan neraka? Tidak ada. Kami bertiga adalah keluarga bahagia. Saat saya sedang menulis rencana pernikahan di kantor, jari telunjukku meluncur seperti terbang. Telepon genggam saya berbunyi. Zhao Ritian menelepon saya. Ayo keluar bersama.
Ayah. Baiklah, baiklah. Di tengah perjalanan datang, Zhao Ritian mengajak saya ke sebuah kafe 2 distrik di luar kota. Saat masuk, saya disambut tatapan dingin. Pangeran muda itu masih memegang tangannya. Seolah-olah mau menelankanku hidup-hidup dan memenggaliku. Halo. Ada apa? Dengan hati-hati saya menarik kursi. Duduk di depannya. Berseru, Pak. Mengembuskan ponselnya di atas meja seperti asap. Saudara perempuan saya tadi memberitahu saya. Dia tidak akan menikah denganku. Bisakah kamu menjelaskan apa artinya? Semua orang di kafe menatap kami berdua. Saya terpaku saat dia bertanya, Liu Ruyan tidak akan menikah denganmu? Bukankah kamu harus menanyakan kepadanya? Apa hubungannya dengan saya? Bagaimana saya menjelaskannya? Saya akan menempatkan diri saya di depannya. Tidak, tidak. Kamu berbisik di telinganya. Aku yang mengatur kencan itu. Sebenarnya memaksa dia berpisah denganku. Saya bukan orang yang tidak punya amarah. Tapi jari-jarinya panjang seperti kotoran. Aku segera menenangkannya. Tidak apa-apa. Pagi ini dia juga memberitahuku bahwa ia akan menghabiskan 30 juta untuk menikah denganmu. 30 juta. Kamu adalah satu-satunya kakakku, Zhao Zhao Ri Meng. Saya cepat-cepat menarik muka saya dan bersembunyi. Zhao Ri Tian akhirnya sadar dari jauh. Benar atau palsu? Kamu tidak akan membohongi saya, kan? Bagaimana mungkin? Saya menunjukkan rencana yang baru saja saya tulis kepadanya. Prosesi pernikahan sudah berjalan. Tentu saja. Dia tidak sabar untuk segera menikah denganmu. Aku juga benar-benar menantikan hari itu, Zhao Ri Tian. Ada kewaspadaan di matanya. Menyalahgunakan harta keluarga kami. Kemudian, tolong buang saya. Kurangi menonton drama romantis. Saya bersabda kepada Zhao Ri Tian dan mengunyah suara. Dia menatap saya dengan meremehkan. Di matanya terlihat beberapa kali niat perhitungan. Baiklah. Karena begitu, ayo, ikut aku berkeliling. Belikan beberapa perlengkapan pernikahan. Dia berdiri. Menunggu saya dengan aura menakutkan. Betapa pesta megahnya. Membawaku ke pusat perbelanjaan mewah. Seorang staf dari merek terkenal melihatnya. Kemudian mengundangnya masuk. Saat menjadi VIP, dia mengetuk jari. Saya ingin staf terbaik memegang katalog produk. Diserahkan dengan penuh hormat. Dia, asisten Y. Lakukanlah. Melepas kacamata hitam. Dengan senyum tipis tapi berbahaya, dia meraih tempat di dekatnya. Aku duduk dengan perasaan canggung. Menaruh album di atas lututku. Membaliknya satu malam setelah malam. Komentar? Apakah asisten Y merasa mana yang lebih baik? Pujian tulus saya semua cukup bagus terlihat. Lebih teliti? Mengejek? Bagaimanapun asisten Y, jangan bilang tidak mampu membeli. Bahkan jika tidak punya kesempatan melihat ini, saya tidak mau mendengarnya. Saya bisa mencari satu kali di Baidu. Ada semua orang yang antusias lain. Orang kaya bahkan akan menaruhnya di suatu aplikasi dan berbagi dengan kita. Cuacanya menjadi terguncang, dia melirikku sekali. Lihat apa yang aku lakukan. Tidak tahu. Di zaman informasi sekarang, ayahmu sebagai pekerja memiliki pandangan luas. HMPH, kami berdua bertarung kata demi kata. Petugas toko memperkenalkan dengan memanfaatkan celah. Ini adalah varian terbatas yang dirilis tahun ini. Permata berlian sangat berkilau. Aku dan Zhao Ritian menutup mulut. Kepalaku menumpuk kepalanya. Melihat set perhiasan berlian yang bisa digantung dari leher sampai pusar digambar. Benarkah kemiskinan membatasi imajinasiku? Jaket kulit dipenuhi berlian. Bahkan sabuk pun penuh berlian. Melihat telur merpati yang bersinar. Berapa harga mataku yang bersinar? Setelah diskon, 10.680.000. Cahaya yang ada di mataku berkilau, sedangkan Zhao Ritian tidak memilikinya. Dia juga bertanya kepada pelayan apakah ada makanan.
Hanya 1 jam tangan yang cocok, dia coba pakai. Zhao Ritian mengenakan jam tangan seharga lebih dari 1 juta. Di depan lampu sorot, dia memandang cermin dan menatapku dengan bangga. Aku kalah. Kalahnya begitu total. Aku berharap berlian itu bersinar terang. Aku merasa beberapa sifat baik dalam hidupku telah dihancurkan. Di bawah sinar berlian, aku merasakan ketidakmampuan dan kekecilanku. Tampaknya itu penyesalan di wajahku. Ekspresi penghinaan terlalu jelas. Semakin bersemangat, dia menunjuk dengan tangan santai. Menunjuk sepatu kulit bersinar di depan toko yang terletak di pintu masuk. Berikan saya sepasang sepatu itu untuk dicoba. Pegawai toko buru-buru mengembalikan sepatu tersebut. Mereka hendak membuatnya menunduk dan memakai sepatu itu. Bergetar di atas sofa. Membengkokkan kedua lutut tanpa harus berdiri. Saya memanggilnya. Dia mengangkat alisnya. Dan menatap saya. Mata dia bersinar dengan kebencian. Apakah kamu baik-baik saja? Pangeran muda. Apakah menghina saya akan membuatmu kecanduan? Apakah kau pikir aku seperti seorang pejuang? Saya menyalakan komputer. Di tempat, kami menyiapkan sebuah tabel anggaran. Kembalikan saja. Kami tidak akan membeli sepatu ini. Zhao Ritian. Tidak sangka saya akan menolak apa yang kamu katakan. Anda telah memesan set lengkap dengan 10 juta. Anggaran saya tidak cukup. Jika dapat menghemat pada sepatu, sebaiknya hemat. Zhao Ritian dengan wajah penuh tanda tanya. Apa yang kamu katakan? Saya serius mengelabui 30 juta. Tidak hanya untuk pernikahan yang akan Anda habiskan. Dan juga meja minum. Tata rias. Bunga segar. Minuman beralkohol. Pergerakan tamu. Biaya transportasi dan akomodasi. Mengingat posisi kalian. Ada juga bagian besar yaitu hubungan publik. Jadi, kamu lihat bahwa biayanya memang sangat ketat. Saya tidak dapat menyetujui sepatu ini. Zhao Ritian tiba-tiba berdiri. Mengapa kau perlu menyetujuinya bagi sepatuku? Karena pernikahan itu diserahkan kepada saya. Zhao Ritian. Marah, dia langsung mengambil sepatunya dan menendang uang di tempat itu. Saya sekadar berjalan. Saya berteriak keras. Semua harus pergi dari sini. Dan menendang jam tangan lagi. Tidak ada Zhao Ritian. Masih tersisa sedikit akal sehat. Menghentikan serangan. Wajah penuh penyesalan. Keterhina. Kemarahan dan ketidakpuasan membuat saya senang. Tolong aku. Zhao Ritian mengucapkan satu kalimat. Kalian menunggu saya akan memberitahu Kakak Ruyan. Kemudian dia pergi dengan marah dan putus asa. Saya mencoba minum teh yang disajikan oleh petugas toko. Sepatu darinya memang cukup bagus terlihat. Sampai suatu hari nanti ketika saya memotong sedikit uang di pernikahannya. Saya juga membeli sepasang dan keluar dari toko. Saya menerima telepon dari Liu Ruyan. Di mana? Itulah wanita ini yang membuat saya menanggung segalanya. Saat saya mendengar suaranya, saya marah. Dia tidak mau memperhatikanmu. Tengah hari ini tidak di kantor. Suaranya memiliki selisih 8 nada. Tidak mengambil cuti. Juga tidak memeriksa absensi. Saya mengingatnya. Wanita ini adalah bos saya. Saya keluar untuk menyiapkan pernikahan. Perlengkapan. Mobil Bentley berwarna champagne segera muncul di tengah arus lalu lintas. Sedia duduk di kursi penumpang samping depan. Saya menilai ekspresinya. Ekspresi tetap biasa saja. Ternyata Zhao Ritian di hadapannya tidak seperti menarik kegirangan seperti pada saya. Pandangannya Liu Ruyan menggelitik datang. Ia membeli beberapa pakaian dan perhiasan. Dia sedikit terkejut. Apa pakaian dan perhiasannya? Satu set jas berlian berharga 1.680.000 1.000. Berapa kali Liu Ruyan gagal menahan tekanan menurutmu? Namun bos CEO yang dominan tetaplah bos CEO. Lainnya meskipun tidak punya uang tetap ada. Menahan jendela mobil, ia menyimpan sisa kalimatnya. Jika suka, belilah saja. Aku diam-diam merobek dunia orang kaya di jaket kulitku.
Berbeda dengan kami. Malam ini apa yang tidak kamu makan? Apapun yang dimakan membuatmu kenyang penuh rasa. Satu siang berhabis 10 juta. Kamu masih tampak sinis. Dia bercanda namun bukan membeli untukku. Kepala suami Anda masih ingin aku duduk dan memakainya sepatu. 1000 kata dan banyak ucapan tersimpan dalam tatapan pembunuh. Liu Ruyan menoleh. Mengemudi. 2 hari kemudian ada daftar tamu acara makan malam pengusaha yang sudah saya kirimkan ke Anda. Kamu nanti cek apa saja hubungan pribadi. Perlu pergi ke rumahku untuk memeriksa hadiah. Aku meletakkannya di punggung kursi. Pangeran muda membeli pakaian. Aku lembur. Dunia ini benar tidak adil. Aku pergi ke mobil Liu Ruyan, menaruhnya di sofa keluarga dia. Dia menyiapkan bungkus daging sapi tomat di dapur. Aku makan 2 mangkuk. Menghadapi dia. Suamiku adalah rekan bisnisku yang sudah kenyang. Kembali sedikit semangat. Aku pergi ke ruang penyimpanan basement untuk mencari hadiah. Saya mengikuti dia selama 7 tahun. Tahu bahwa di dunia bisnis, banyak hal tidak terbuat hanya dari aturan permukaan. Biasanya semuanya bergantung pada hubungan pribadi. Hubungan antar pribadi memang memerlukan hadiah. Kirim apa yang dikirim orang lain kepada Liu Ruyan. Saya ingin memastikan apakah bisa diterima atau tidak. Diatur berdasarkan harga. Kemudian ketika waktunya memberi hadiah. Lihat siapa di seberang. Minta dia apa yang harus dilakukannya. Kirimi barang sesuai. Aku, memakai sandal, menelusuri isi laci. Liu Ruyan bersandar pada bingkai pintu dan menatapku. Tiba-tiba 2 botol bulat menarik pandanganku. Siapa yang mengirimkan ini kepadamu di ruang penyimpanan seorang wanita tunggal? Di dalamnya muncul perban hitam putih. Aku benar-benar tidak dapat menahan diri. Lupa bahwa tangan Liu Ruyan bertekukan. Batuk 2 kali. Ambillah saja. Baru-baru ini wajahmu tampak hitam seperti baogong. Makhluk anjing ini berbicara. Tak satu kalimat pun menyenangkan didengarkan. Kamu hanya mengambil 3 kata. Dengan susah payah dapat masuk ke telinga. Mengapa selalu ada orang yang memberimu dasi? Aku tidak mengerti. Aku setiap tahun dapat mengekstrak jam tangan pelaut naga kuno darinya. Semua yang tidak ia pakai kembali kepadaku. Liu Ruyan. Jika ia bilang memutar muka, maka wajahnya memang berbalik. Wajahnya mengeras. Menggigit gigi. Bagaimana menurutmu? Aku memikirkan sebentar. Apakah mereka ingin melihatmu berpakaian pria dan terkejut seperti Liu Ruyan? Kemudian ia menggelak dingin. Keduanya tipis dan pendek. Aku benar takut suatu hari nanti tak dapat menahan diri dan memenggulikmu hingga mati. Siap saja. Jika mati maka mati saja. Saya juga tidak hidup dengan senang hati. Setiap harinya semua seperti benjolan. Siapa yang bisa kita diskusikan mengirimkan sesuatu kepadamu di ruang penyimpanan? Bel pintu berdering. Di dalam bel terdengar suara lembut Xiao Ritian. Seperti asap. Saudari, saya datang untuk mengantar kue kecil yang baru dipanggang. Setelah mendengar suara itu, seluruh tubuhku bergetar seperti kulit ayam. Siapa sangka Xiao Ritian masih punya 2 wajah? Saya menunjuk ke lantai atas. Kemudian menunjuk lagi ke ruang penyimpanan. Ya. Kamu dulu pergi. Dia akan bertahan di sini sebentar. Kenapa ia tetap suka menjadi pencuri? Saya cepat menutupi mulutnya. Jika dia melihat tidak baik, aku akan melompat ke Sungai Kuning tapi tetap tak bisa dibersihkan. Apa ini? Mata hitamnya menatapmu. Suara menjadi lembut dan seksi. Terlihat lebih menggoda daripada penyiar malam, bahkan telapak tangan terasa disapu napas. Lembab dan gatal. Aku berdiri dengan penuh tenaga. Baik. Menggeser telapak tangan ke belakang lalu menelan. Air liur ini memang apa yang kamu pahami. Aku tidak mengerti ketika membuka mata sambil berkata bohong. Bukankah kamu datang untuk memilih hadiah? Apa yang kamu takutkan? Dia mengusap bibirnya. Atau bilang bahwa kamu punya sedikit pikiran tak jujur kepadaku? Aku merasa sedikit bersalah. Cepat-cepat menelan bibirnya tanpa ragu. Aku punya jarum dan benang. Saya segera menyutkannya.
Saudari, kamu benar-benar tidak mendengar. Suamimu sedang menjerit di atas memintamu mengonsumsi kue. Liu Ruyan tersenyum geli dan menatapku sekali. Mengelupas tangan saya. Melepas lalu naik. Berbalik untuk membuka pintu. Saya berbaring di tempat itu tanpa bergerak. Karena saya tidak bodoh. Aku tidak ingin lagi bertarung melawan Zhao Ritian sekali lagi. 1 pertempuran per hari sudah hampir sama dengan 2 per hari. Aku harus singkat. Berdasarkan rencana saya, sudah sangat baik. Saya berbaring di ruang bawah tanah menunggu mereka selesai berbicara. Sayangnya Zhao Ritian juga tidak bodoh. Saat Liu Ruyan membuka pintu, Zhao Ritian langsung menyerang ke dalam. Kakak Ruyan, kenapa kamu begitu lama membuka pintu? Apakah ada tamu di rumah? Di atas terdengar suara memeriksa kamar satu persatu. Apa kau lakukan? Liu Ruyan jelas tidak senang. Dia adalah wilayah. Orang yang kesadarannya sangat kuat. Karakternya sangat toksik. Biasa tidak diperbolehkan di rumah. Jika seseorang datang, bahkan saat tante membersihkan rumah, selalu memilih dia. Saat bekerja. Sekarang Zhao Ritian berkeliling sembarangan. Nada bicara menunjukkan ketidaksabaran. Saya sudah bilang. Saya datang untuk mengirimkan kue kepadamu. Di sisi kota Westlake baru dibuka toko kue yang lezat. Saya berdiri di antrean panjang dan mengantarkan kue tersebut agar kamu mencobanya. Jadi, apa yang harus dicari ketika kembali? Sepertinya seperti masuk desa bersama pasukan musuh. Aku mendengar suara kaki turun dari atas, dan mereka bergegar ketakutan. Mencari tempat sembunyi di mana-mana. Namun ruang bawah tanah adalah sebuah ruang teh tinggi 4 atau 5 meter. Tidak ada satupun tempat yang bisa disembunyikan. Melihat dari atas, tampak semuanya tanpa celah. Zhao Ritian ketika melangkah sampai ke pintu tangga. Dia langsung menangkap saya di tempat tersebut dan memanggil Jibo Duan. Kamu ini, si Liu Ruyan yang jelek. Kenapa dia berada di sini? Liu Ruyan menekan sudut mulutnya sedikit. Apa yang kamu panggil dia? Panggil lagi sekali. Zhao Ritian mundur 2 langkah. Dia menggonggong dengan sikap takut sekaligus ganas. Liu Ruyan dan Jibo Duan. Mengapa di sini terlihat 2 orang bertengkar? Saya satu tangan memegang sebuah perban hitam putih dan berkeliling di belakang mereka. Sebenarnya, saya datang ke sini untuk lembur. Zhao Ritian menekuk setengah tubuhnya. Apakah lemburmu harus sampai di rumah atasannya? Apakah kamu tidak malu lagi melakukan lembur? Apa yang ada di tanganmu? Apakah saya tidak mengetahuinya? Saya juga merasakan bahwa perban hitam putih ini tampak tidak begitu penting. Bukankah tadi kamu belum menemukan kantong plastik di bawah itu? Saya segera menaruhnya di belakang saya dan memikirkan alasan yang sempurna. Jangan salah paham. Ini hadiah dari pacar saya, kamu ternyata masih punya pacar. Mengumpahkan kata dalam bahasa Inggris. Kamu memang pacarnya, kan? Dengan sudut tajamnya terlihat seperti air mendidih. Apa ini tempat pertempuran neraka? Semua di barat laut berserakan menjadi satu mangkuk sup. Cepatlah buang pria buruk ini. Saya tidak ingin melihatnya lagi di sini. Ketika mabuk, dia akan menyerang. Menampar saya 1 kali. Kamu tidak mau memberiku kedamaian sedikit. Berdiri di depan saya. Rumah ini dipasang oleh dia dengan susah payah. Dia datang seperti yang diinginkannya. Apa yang harus dia lakukan? Siapa kamu? Berjalan setengah malam ke rumahku dan berbicara besar tentangnya. Siapa aku? Saya apa? Orang-orang Zhao Ritian. Lingkaran mata tiba-tiba merah. Saya datang tanpa menikah. Liu Ruyan, bagaimana ia tersenyum. Saya mengakui bahwa setiap hari saya terus melakukan ini dan pergi. Seseorang laki-laki, saya bahkan tidak mengenalinya. Liu Ruyan, sudut dahinya dengan otot ringan bergejolak. Muka malah memunculkan senyuman. Dengan mulutmu, kamu tak dapat belajar memanggil orang. Betul? Baik. Dia mengangkat lengan. Membuka, di dekatnya. Saya tahu dia benar-benar marah. Segera keluar saja. Bagaimana kalau kalian dulu ke rumahku ada urusan?
Namun dia kemudian menyalin rumahnya, membuat kedua kakiku menjadi lemah. Dia menarik tongkat cambuk Zhao Eritian. Dia tersenyum sambil mengocok rambutnya. Berbicara sangat lembut. Sejak kecil hingga dewasa, aku selalu memandangmu sebagai adik. Namun sejak kecil hingga kini aku suka mendengar cara orang tua Anda berbicara. Bisakah kau memotong percakapan kapan saja? Liu Ruyan menendang tongkat di atas lemari. Langkah demi langkah mendekatinya. Kamu tidak punya pendidikan keluarga. Tidak apa-apa. Kakak perempuan hari ini akan mengajarimu bagaimana cara berbicara dengan orang lain. Liu Ruyan mengangkat sarung tangan saat bicara. Di kepalaku hanya ada dua kata pada saat itu. Astaga. 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 Zhao Ritian juga terkejut sampai bodoh. Sang pangeran yang mulia ini. Di mana saja saya pernah melihat formasi seperti ini berteriak-teriak menghadapku untuk menolong diri. Saya memaksa diri menahankannya di belakang. Liu Zong memang mengetahui bahwa ini kekerasan dalam rumah tangga, Liu Ruyan. Sungguh berniat menyalahi hukum kepada Zhao Ritian. Bawalah aku keluar dan lihat bahwa hari ini saya tidak akan memukul mulutmu. Asisten Ye. Lihat dia memukulku, Zhao Ritian. Memelukku sambil menangis menyeramkan seperti hantu dan serigala. HMPH. Bukankah ini akan membuat orang terkejut? Liu Ruyan menahan wajah dingin dan melepas jubahnya. Jadi hari ini kita sebaiknya saling mencium, baiklah. Hari demi hari terus berisik. Keduanya menatapku. Qin Wang menelipkan diri pada saya. Bagaimana saya harus bertindak? Aku hanya dapat menyarankan kepada dia. Di tengah malam, mengapa dia masih memukul anak? Lupakan saja, lupakan saja. Semua karena kau membiasakan Liu Ruyan. Terlihat benar-benar ingin memukulnya sekali. Kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hukum. Kekerasan dalam rumah tangga hanya sekali maupun berulang kali. Liu Ruyan tertawa karena kesal. Ya. Karena itu, kamu harus sedikit lebih peka. Cepatlah mundur. Aku tidak mengucapkan kata-kata kasar kepada Zhao Ritian. Snotnya masih keras. Setelah berkata, dia langsung lari. Liu Ruyan marah hingga mata bersinar seperti api. Mengangkat cambuk dan mengejarnya, ia berlari. Dia mengikutinya. Aku melihat dia tidak bisa terbang meski menempel pada sayap. Ia melompat, memeluk punggung Liu Ruyan dari belakang. Kalau begitu. Membuat anak terluka tentu saja tidak baik. Liu Ruyan berdiri kaku di pelukanku. Tenang. Melihat Zhao Ritian berlari ke pintu depan. Liu Ruyan berkata dingin. Kue diletakkan oleh Zhao Ritian. Berkedut sambil menangis menaruh kue di pintu masuk. Menangis keras sekali. Kamu menunggu, lalu jatuhkan pintu dan pergi. Suara pintu tertutup bergema di villa yang megah. Liu Ruyan tidak beristirahat lama lagi. Saya menghela napas lega. Masih saja. Saya memutuskan untuk bertarung lagi dengan Zhao Ritian meskipun ragu. Tidak terduga Liu Ruyan langsung pergi dan membuka tim. Membuat kepala anjing Zhao Ritian hancur. Ini terlalu hebat. Wanita yang penuh semangat berada di lengan saya. Dari marah ke tenang. Satu tangan kecil jatuh pada mulut saya. Melakukan belayan pelukan tanpa kesal. Tidak ada yang bisa mengatakan begitu kepada Anda. Dia bahkan matanya lembut. Zhao Ritian biasanya menggonggong kepada saya. Hatiku agak tersedak. Sesak dan marah sekaligus. Tidak dapat dijelaskan rasa tidak nyaman. Tapi Liu Ruyan dapat mengendalikan orang jahat itu demi menjaga keadilan. Aku tidak sempat memperhatikan rasa tersakiti. Dan agak lucu. Sudut mulutku terangkat. Melayang masuk ke matanya yang hitam pekat. Wajahnya yang cemerlang. Kakek menatapku. Sudut mulutnya juga memancarkan senyuman. Apakah rasanya masih baik? Liu Ruyan berbalik. Berdiri bersandar pada tepi bar. Menggenggam tanganku. Membawanya masuk ke pelukan, bisakah aku dipeluk dengan baik? Kamu tidak mau melepaskanku. Aku cepat-cepat melepaskan dan berdiri tegak. Maaf.
Aku tak akan berani lagi di lain waktu. Sahabat kecil yang tak mengerti bernama sudah mengenalimu selama 10 tahun. Siapa sangka kamu masih memukul? Aku tertawa lebih jelek daripada menangis. Saat Liu Rian dilahirkan, dia berkata, "Aku tidak memukul suami." Dia mengambil telur Zhao Ritian. Dia memaksa masuk ke mulutku dalam satu suapan. Mata hitamnya menatapku. Aku sangat baik pada suamiku. Berbaring di atas ranjang. Hatiku masih ringan memikirkan kalimat Liu Rian itu. Aku sangat baik pada suamiku. Ketika memikirkannya, tatapan ketika dia mengucapkan kalimat itu seolah menyasar padaku. Aku sedang berhayal tanpa tujuan. Layar ponsel menyala. Itu ibu saya mengirimkan pesan WeChat kepada saya. Menanyakan uang obat penuh untuk kakak laki-laki saya. Aku teringat. Hari ini tanggal 5. Aku sudah mendapatkan 3.280 sebelumnya. Ibu saya menerima uang. Tidak ada kabar berikutnya. Saya membuka catatan chat saya dan ibuku. Percakapan tidak berlangsung lama. Sebagian besar pesan berkaitan dengan pembayaran. Realitas yang datang tiba-tiba. Menjadikan semua rencana untuk bangkit menjadi ilusi semu. Seolah-olah sebotol air dingin memanggilku. Aku bersandar di lengan. Mengingat Liu Ruyan. Dia belum pernah mengatakan bahwa dia menyukainya. Setiap kali melihatku ia mengernyit. Sembunyi sikap yang sangat mengabaikan. Suaraannya juga sinis dan aneh. Ia sering memintaku lembur. Lembur sampai malam kelam. Antara kita tidak ada sedikit pun perasaan. Semua hanyalah uang. Kita sudah kenal selama bertahun-tahun. Apakah apa yang dia harus ketahui lebih awal? Ternyata saya bukan tipe anak kaya generasi kedua seperti dia. Tanpa Zhao Ritian. Juga ada Zhang Ritian dan Liu Ritian yang menunggu untuk menikah dengannya. Presiden wanita dominan dipasangkan dengan pria kaya tampan. Kita orang biasa hanya menonton drama. Karena di dalam drama tidak ada tempat bagi kita. Yang menjadi milik kita. Hanya kemiskinan. Saya berguling ke sisi lain. Menutup mata dan tidur. Kemudian saya tetap bekerja seperti biasa. Zhao Ritian masih memegang otoritas. Setelah saya dipukul, dia menjadi dingin dan tidak bersahabat. Hanya satu kalimat setiap kali online. Apakah Liu Ruyan ada hari ini? Dalam proses perbaikan hanya sampai di sini. Over. Besok ulangi sekali lagi. Tidak ada kabar lain. Mungkin karena tidak mau bertindak nakal di depan Liu Ruyan. Memilih membuat kehebohan dari jarak jauh. Untungnya, dia membeli jutaan hot search. Mengumumkan kabar pernikahannya dengan akhirnya menunggu sebuah insiden PR. Dengan tangan siap, keluar dari kantor. Mengunjungi saya di sini. Apa? Asisten Ye? CEO Liu meminta mengirimkan siaran PR untuk menyangkal. Tentang kabar pernikahan Zhao Gongzi. Mengocok alisnya secara canggung. Bagaimana seseorang dapat menjadi diri sendiri setelah lahir, seperti teh di lada melon? Tahu dia telah beritahu. Duduk sendiri, menempatkan dua tangan bersilang di bawahnya. Dia juga mengatakan bahwa dia memiliki pacar yang sudah berhubungan selama 7 tahun. Perasaan sangat terhambat. Saya belum pernah mendengar tentang hal semacam ini, itu palsu. Kamu menulis saja. Aku berkata secara fakta dan realistis. Benarkah? Lagi mengocok alisnya dengan canggung. Saya menghela napas. Jangan menilai aku, bukan seperti itu. Kalau saya pemilik, apa yang tidak baik? Saya datang di atas. Aku diam, tidak merasakan ini orang lain. Jika dia punya teman yang telah bersahabat selama 7 tahun. Semua itu dapat dilacak hingga kampus kita. Tidak mungkin. Saya tidak tahu. Dia memang langsung mengaku memiliki suami. Sebenarnya tidak ada Wang Tiedan yang menghormati dan menatapku. Di belakang, aku menelan air liur. Dia juga bilang. Ia mengenai Liu Ruyan. Tatapan matanya yang mematikan. Saya diam-diam memutar dan pura-pura menulis materi. Semua penjelasan dalam situasi ditangkap pimpinan menjadi hampa. Liu Ruyan tidak pernah berencana pergi.
CEO menutup mulutku dengan suara diam. Tidak pernah berdiskusi tentang makanan malam atau pekerjaan. Saya juga tidak tahu apakah itu karena saya yang mengocoknya terlebih dahulu. Rencana pekerjaan saya besok. Dia bilang akan pergi keluar kota untuk rapat. Saya bilang oke. Dia juga tidak berpikir lagi. Kenapa saja saya tidak menganggapnya belum menikah? Suami Schrodingernya tampak juga menyelipkan beberapa pengalaman hidupku. Saya juga tidak menanyakan royalti kepadanya. Saya menarik halaman obrolan. Hari ini sangat singkat. Hari pertama Liu Ruyan pergi. Zhao Ritian tetap WeChat seperti biasa. Apakah saya di sini? Kami sekarang sudah sangat saling mengerti. Dia bahkan tidak membuka semua. Jadi hanya bertanya, apakah ada? Cukup melihat catatan obrolan kami. Kamu tidak bisa membayangkannya. Dia adalah seorang pria kaya dan tampan yang menganggap saya sebagai musuh cinta. Dia terlihat lebih seperti seorang pria yang tak kenal lelah, lapar akan obrolan gombal. Aku menatap kantor yang tertutup rapat, tidak ada di sana. Ini adalah pesan penyesalan terakhir saya. Karena Zhao Ritian akan segera datang ke perusahaan. Dia hari ini memakai alis hitam. Wajahnya mengangkat ke atas. Putih dengan merah yang menonjol. Orang langsung tahu bahwa pria ini sudah marah ketika melihat wajahnya. Sesungguhnya dia langsung menendang pintu kantor saya. Yezhushi. Anda dipecat. Kamar kami semua terpisah oleh kaca transparan. Dia berteriak. Semua rekan menurunkan komputer yang ada di tangan mereka. Mereka melihat balik dengan mata bersinar. Aku Wang Tiandan. Bajingan ini bahkan mengambil ponsel dan memulai rekaman layar sambil berbicara. Tak tahu siapa yang sedang ia livestream. Aku sakit kepala. Zhao Gongzi. Siapa yang bilang kalau kau memecatku berarti kau memecatkanku? Saya bos Anda. Zhao Ritian menarik tangan saya. Saya menarik keluar dari kantor. Kakak Yun sudah tidak membutuhkanmu lagi. Cepatlah tinggalkan tempat ini. Liu, apakah Anda ingin saya menjelaskan lagi? Namun pemecatan harus sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Dasar. Proses pemecatan kami memerlukan 2 bulan. Memberikan karyawan waktu persiapan yang cukup dan kompensasi pemecatan. Beri kamu 10 juta, segera pergi sekarang. Dia Zhao Ritian dengan penuh keangkuhan melempar kartu hitam di bawah kakiku. Hati saya tergoda sedikit. Tetapi berdasarkan gaji sekarang saya, ditambah dana pensiun 10 juta. Hanya dapat membeli saya kurang dari 20 tahun. Mengingat mungkin tidak akan pernah menemukan pekerjaan yang lebih baik lagi. Setidaknya 17.620.000. Saya menghitung penawaran minimum di dalam hati saya. Apakah Anda pikir sejumlah uang ini bisa membeli saya? Drama pendek. Kamu memang tak punya muka. Saya sudah tahu dia memberi lebih kepadamu. Betul? Namun itu tidak sebesar itu. Tetap stabil. Jika saya masih ingin berbicara dengannya. Tawar harga. Zhao Ritian sudah menyerang. Saya bisa menghindar lebih cepat daripada anjing. Dia tak dapat mencapainya. Aku menjadi macam gila. Menjatuhkan semua barang di mejaku ke lantai. Rekan-rekan akhirnya berhenti menonton drama. Mereka melompat keluar dan berdiri di depan saya. Mempertanyakan, Zhao Ritian, kenapa kamu masih memukul orang? Dia mencuri istriku. Aku memukul dia, apa masalahnya? Aku memukul dia, apakah harus menunggu hari tertentu? Saya tidak merobeknya. Wajahnya cukup bagus. Zhao Ritian, dengan keyakinan dan keberanian, menunjuk hidungku. Drama itu singkat. Apakah kamu punya sedikit rasa malu? Kamu jelas tahu dia akan menikah. Tetapi ia masih menahannya. Untuk sekadar beberapa uang. Kamu merusak keluarga orang lain. Kamu tidak bersih tetapi tak begitu kotor. Keluar bekerja. Aku bisa mentolerir segala ketidakadilan. Tapi dia menghina pekerjaanku. Itu akan menyalahi batas bawahku. Aku menolak Wang Tian dan Zhao Gongzi yang menjaga di depanku. Jika istrimu menikah, tidak boleh memiliki asisten laki-laki. Maka kamu bawa dia pulang dan mengikatnya.
Karena meskipun dia tidak memiliki asisten laki-laki, dia juga memiliki bawahan laki-laki dan rekan kerja laki-laki dalam proses kerjanya. Tidak pusingkah kamu menjerit kepelesihan? Bolehkah kau menjadi seperti mereka? Mereka tentu saja tidak akan mengganggunya. Jika demikian, tidak akan mencampuri dompetnya. Dan bahkan tidak akan menginap di rumahnya pada malam hari. Saya marah hingga seluruh tubuh bergetar. Di tengah tatapan terkejut semua orang, saya menggerogoti tinjukan. Jengkalku menancap dalam ketelapak tangan. Sebagai asisten saya, sebenarnya sering mengunjungi rumahnya untuk mengantarkan bahan. Juga memanage dana beberapa proyek administratif. Ini semestinya menjadi tanggung jawab penuh saya di pekerjaan. Saya mendengar suara saya sendiri bergetar. Jika dalam proses ini, bos memberi saya kompensasi tambahan, itu juga merupakan kepercayaannya bahwa saya pantas mendapatkan petugas keamanan dimanapun. Apakah kau berani menyerang saya? Ketika petugas keamanan menahan dia, wajah Zhao Ritian penuh dengan ketidakpercayaan. Perusahaan mempunyai peraturan masuk dan keluar. Jangan memasukkan orang yang tidak berkaitan di sini. Tapi dia adalah petugas keamanan yang diam-diam menatap Zhao Ritian. Perusahaan adalah tempat kerja. Tidak ada keluarga. Hanya karyawan. Apakah kamu mengerti? Kepala petugas keamanan berdiri tegak dan mengerti. Zhao Ritian memutar dengan semangat, kamu sedikit mengambil bulu ayam sebagai panah. Aku memotong suaranya di sini, di sini. Xiao Dong mengangkat tangan. Zhao Gongzi datang ke perusahaan mengacaukan. Mereka menghancurkan banyak barang. Xiao Dong memegang notebook, mengetik dengan suara berderak-derak. Jadi harus menanggung biaya, ya. Tidak hanya merusak tugas publik, tapi juga menghalangi operasi normal kami. Dia mengajukan tuntutan kepadaku dengan dingin. Apakah kalian tidak berbicara secara rasional? Apakah perusahaan kalian memang melindungi Sangge seperti ini? Zhao Ritian tiba-tiba memutar. Petugas keamanan menendang saya dan mengangkat tangannya tinggi. Lengan pergelangan tangan dia ditarik dengan keras oleh wanita di belakangnya. Pakaian dengan rok pinggang tinggi dan kemeja putih. Rambutnya berantakan karena berlari. Dia muncul dalam kekacauan. Keberadaan pusat energi kuat menenangkan semua kekacauan. Seperti biasa. Saya merasakan sedikit rasa asam di ujung hidungku tanpa sebab. Di surat gugatan Xiao Dong menambahkan satu tuduhan penghinaan. Fitnah asisten malah menyebarkan kabar bohong di depan umum. Suara Liu Ruyan lebih berwibawa daripada sebelumnya. Xiao Dong terdiam sejenak. Bos Liu. Asisten Ye harus mengajukan gugatan sendiri. Kami tidak bertanggung jawab atas karyawan. Sekarang sudah menjadi tanggung jawab. Liu Ruyan melintasi kerumunan dan menatapku. Dia menatap mataku. Menyimpan terlalu banyak emosi. Lingkaran mata Zhao Ritian berwarna merah. Sesungguhnya aku yang menjadi pengantin pria Anda. Namun kau hanya tahu menjaga pria lain. HMPH. Liu Ruyan melepaskan tangannya. Dia tertawa dingin. Apakah itu acara pengikatanku? Tidak memberitahu saya. Dan tidak mengundangku. Aku masih melihatnya lewat obrolan Wang Tiandan. Itulah kamu yang juga pantas dipanggil, istri pengantin pria, dan berderau di grup itu. Aku tidak tahu bagaimana semua ini akan selesai. Saat aku sadar kembali, aku sudah duduk di kantor Liu Ruyan. Dada saya terasa sangat sakit. Air mata mengalir tanpa henti. Liu Ruyan duduk di sampingku dengan kotak tisu di tangannya, menyerahkan satu persatu kepadaku. Tidak marah lagi, tidak marah lagi. Dia mendorong secangkir coklat panas di depan saya. Saya menggelengkan kepala. Saya bukan saya yang tahu. Saya bekerja keras setiap hari. HMPH. Aku naik jabatan dan kenaikan gaji. Semua berkat lembur. Wow, lebih bertanggung jawab padamu daripada siapapun. Tetapi sekarang semua orang menganggap saya hanya tidur saja. Aku menjerit dan menangis. Mereka pikir aku hanya pacarmu. Tidak. Saya dikelilingi oleh pelukan hangat. Mata semua orang bersinar seperti salju.
Apa yang kamu lakukan? Berapa banyak pekerjaan yang telah kamu lakukan? Semua orang memiliki rasa. Benarkah? Dari pelukan tempatku bersandar terdengar tawa lembut. Namun kamu juga bukan pacar. Mungkin seluruh tubuhmu dikelilingi aroma parfum manis yang aku sukai. Mungkin juga karena mendapatkan penghiburan yang lembut. Perasaanku perlahan-lahan tenang kembali. Beberapa menit kemudian, saat aku sepenuhnya terjaga dari kebingungan menangis, aku tiba-tiba menyadari. Tunggu sebentar. Mengapa aku memeluk erat? Aku segera mendorongnya pergi. Baru saja mengganggu reputasiku. Berbahaya sekali. Aku bersumpah kepada langit. Saya, asisten Ye, sepenuhnya jujur. Berbalik, aku langsung memeluk dan mengekang. Pengadilan, bahkan tidak dapat membuatku menang. Aku tidak punya hubungan dengannya. Menatapku dengan pandangan tajam. Aku juga tidak punya hubungan denganmu. Pria dan wanita yang sendirian tetap harus berhati-hati. Aku berbalik keluar. Jari sampai pada pegangan. Saya tidak ingin terlibat karena urusan pribadi Anda. Tangan Liu Ruyan melintasi bahu saya. Dengan suara, bang, pintunya dibuka. Maaf. Napaskannya sangat hangat. Menyulut sedikit tenaga pertempuran saya. Saat saya tidak mengetahuinya. Apakah dia pernah membuatmu kesulitan berkali-kali? Maaf. Tidak akan terjadi lagi. Apakah asisten tidak selalu menjadi sasaran masalah? Saya marah berkata. Aliran kas perusahaan mengalami masalah. Keluarganya kaya. Orang tua mengatur pernikahan saya meski saya tidak setuju. Saya tidak pergi. Aku terkejut. Berbalik melihatnya. Lingkar mata Liu Ruyan merah. Rambutnya berantakan, dia melihat dengan sedikit rasa lemah. Mengingat Liu Zong. Kamu ini dipaksa diambil dan dicuri, ya. Dia lembut dan dapat dipermainkan, namun strateginya tidak diungkapkan lebih awal. Aku masih menyembah Zhao Ritian seolah-olah dia leluhurku. Kamu tidak bertanya padaku. Seperti saja dipanaskan sebentar. Semua orang tahu. Kecuali kamu, dia memanjakan matamu. Matanya dipenuhi dengan kelemahan, mengungkapkan betapa kau tak peduli padaku. Setelah pulang, saya membuka WeChat momen Suang Tiandan. Berita kabur dari Liu Ruyan. Aku juga melihat mimpi besar ini di sini. Saat itu aku sekilas menoleh. Di dalam hati terdengar denting sekejap. Aku segera meluncur pergi. Bukan urusan saya dan apa hubungan saya dengannya. Aku bahkan tidak mau melihat. Tapi sekarang aku sudah bisa tenang menghadapi layar penuh ucapan selamat di bawah ini. Dan juga menemukan sebuah balasan bersemangat di tengah layar penuh ucapan selamat. Liu Ru yang bertanya kepada Wang Taidan. Saya sendiri tidak pergi. Bagaimana dia pergi? Wang Taidan menjawab. Liu Ruyan, apakah itu benar? Liu Ruyan kembali membalas di bawah dengan menolak sistem feodal palsu. Saya menolak. Jadi, harapan berubah menjadi rangkaian penolakan. Saya menutup wajah saya dan tertawa pelan. Sesungguhnya semua orang tahu. Kecuali saya, tidak tahu sejak kapan. Saya sengaja menghindari urusan pribadi Liu Ruyan. Kami bekerja dan pulang bersama setiap hari. Namun kami tetap sangat jauh satu sama lain. Saya tahu dia muda dan cantik. CEO wanita yang memiliki kekayaan lebih dari 100 miliar. Suatu hari nanti akan menjadi milik seseorang. Entah lebih cepat atau lebih lambat. Bagaimanapun, bukan saya. Jadi, mengapa harus memikirkan urusannya? Itu hanya menambah kesedihan. Tidak peduli. Tidak membahas, tidak terlibat. Bahkan tidak pergi melihatku sehingga menutup diri sendiri. Inilah jarak yang aku jaga dengannya. Tanpa harapan. Jadi tidak akan kecewa. Namun, Liu Ruyan sepertinya belum pernah membuatku sedih atau kecewa. Aku menggaruk leher dengan wajah merah. Sungguh orang yang terhormat. Tidak apa-apa. Saya cek teman perbaruan satu kali. Nada telepon memutuskan detak jantungku yang sedang merah. Apakah itu saya?
Cepatlah kembali sebentar. Kakakmu sedang dirawat di rumah sakit. Semangat kebahagiaan yang baru saja muncul tiba-tiba menjadi pudar. Pada hari itu saya mengatur semua pekerjaannya menjadi palsu. Kemudian saya memesan tiket sendiri dan naik kereta cepat pulang. Keluarga saya berada di pedesaan Hubei. Ginjal kakak laki-laki saya tidak berfungsi. Saat kecil, suntikan membuatnya rusak. Tidak dapat melakukan kerja berat. Setiap bulan harus membayar biaya medis yang tidak besar maupun kecil. Sungguh sulit. Pada tahun itu hampir tidak mampu kuliah. Jika tidak saya tetap berada di rumah. Pada usia 18 tahun, mereka mendorong saya menjadi menantu dan membuat saya bergumam dengan gigi. Juga pinjaman pendidikan. Dan juga beasiswa. Bekerja tanpa henti akhirnya berhasil. Zhang Wenping menemukan pekerjaan di kota. Akhirnya satu hari mengubah nasib. Kini saya sudah dapat menyentuh plafon. Tidak mampu membeli rumah. Tak bisa menikah sekalipun, akhir-akhirnya hanyalah orang lain. Seperti lelucon itu. Biasanya adalah Robert. Kembali ke rumah adalah Yuan Bao. Ini adalah gambaran nyata saya. Bergetar 7-8 jam. Tiba di tempatnya. Tidur semalam di asrama. Keesokan harinya, pagi-pagi, saya datang duduk di tengah dan kembali ke desa. Rumah saya di desa itu dianggap cukup bagus. Beberapa tahun lalu saya memberi mereka 300.000. Rumah keluarga saya dibangun tangan sendiri dengan 3 lantai rumah kecil. Benar. Gedungku dibangun oleh orang tua saya tanpa alat. Saat masuk pintu, ibuku sedang menangkap ayam di halaman. Situasi ini terasa tidak seperti saya. Saudara laki-laki saya masuk pintu. Ibuku melihatku dan kembali dengan tenang. Sementara saudara laki-lakiku tetap seperti biasa. Ada seseorang yang duduk di atas. Aku benar-benar marah. Jadi kenapa kau memanggilku kembali? Ibu saya mengusap dengan apron. Menyekat tangan dan memberitahu kau tentang hubungan ini. Aku belum bisa menyampaikan semuanya sekaligus. Berbelok dan siap pergi. Ibu saya menarikku. Kamu sudah hampir 30. Ibumu selalu bicara dengan cara yang menyakitkan hati. Menetap saja tidaklah menjadi solusi. Ibu telah menemukan pernikahan ini untukmu, sudah sangat baik. Tentu kamu akan menyukainya, tapi... Ibumu memukul dada. Anak laki-laki di rumahku dikenal luar biasa. Aku tidak akan mengajukan orang seperti itu untukmu. Ibu menemukan seorang gadis kecil yang kembali dari kota. Orangnya sangat hebat. Tampak juga cantik. Aku tidak percaya dia bilang cantik. Namun pada saat itu seluruh desa datang untuk menyaksikan. Aku juga tidak bisa pergi. Saya baru-baru ini tidak mau kembali ke kantor untuk mengambil cuti tahunan. Tetap tinggal di mana saja berarti tinggal di desa. Pada hari berikutnya saat aku terbangun. Di halaman rumahku ada seorang wanita duduk. 1 meter rendah. Aku tinggi dan kurus. Rambutku dicat menjadi kuning. Memakai anting setengah hitam yang sangat keren. Dalam hati saya terpikir sebuah kalimat. Masih ada sosok seperti ini di desa. Ibu saya duduk di depannya memotong sesuatu. Kenapa kau tidak mengumpulkan batu dan menunggu dia keluar? Wanita tersebut memutar kepalanya, alis dan matanya panjang. Hidungnya menegak. Keanggunan bersih menyimpan aroma angin. Dengan santai, tak memikirkan makanan maupun pakaian, dia menatapku dari atas hingga bawah. Aku memakai piyama. Memegang sikat gigi. Sambil menurunkan sandal. Saya awalnya mengira tidak ada orang di desa ini yang penting bagi saya. Tak sangka ibu saya benar-benar bisa menemukan seorang gadis cantik. Saya menukar kehidupan sejenak. Dia mengundang saya berjalan-jalan di ladang. Saat keluar, ibu saya menarik perlengkapan pengantin saya. Meminta dia sejumlah 300.000. Tidak bisa lebih murah lagi. Saya menggelak dingin. Saya melepaskan tangannya. Tunggu sampai keluar, lalu potong dia. Cantiknya 985. Setelah lulus, masuk ke pabrik besar. Bekerja beberapa tahun.
segera mengalami kematian mendadak. Kami di desa ini sangat profesional. Menyewa satu potong tanah besar dari pemilik lama. Menjalankan pertanian, karena penampilannya sangat tinggi. Kembali menjadi video bertema desa. Kecantikan menjadi tiruan. Dia mengulurkan tangannya dan memegangku. Namaku Liziba. Kamu memang bisa memanfaatkan Liziba. Saya menjelajahi ladang dan kebunnya. Saya bertanya apakah saya memiliki minat untuk kembali ikut bekerja dengannya. Desa ini bukanlah tua maupun kecil. Setelah mendengar tentang rekam jejakku yang bersinar, dia sudah meminatinya. Aku ingin mengekstrak kebaikan orang lokal ini kembali. Bersama memulai usaha. Ibu saya salah paham begitu mendengarnya. Ada harta warisan yang bisa diambil. Saya berpikir bahwa bekerja lebih baik daripada sekadar ruang kantor di kota. Lebih bebas. Liziba adalah seorang pembawa acara besar. Tidak kekurangan uang. Saat ini hampir tidak ada yang mudah dilakukan. Internet media sosial sedang berkembang pesat. Saya menatap padang terbuka hijau di depan mata. Di dalam benak saya melintas wajah seperti asap willow. Dia serius. Dia anggun. Dia sinis. Dan dia menatap saya dengan fokus. Dengan mata dan alis lembut, dia mengatakan bahwa segala sesuatu di pedesaan sangat baik. Gunung hijau, air jernih, suara burung dan wangi bunga. Harga di kota. Harga rumah tinggi. Setiap hari menumpuk kereta bawah tanah. Di ruang kerja bergaya cubik tanpa akhir siang dan malam. Namun dia berada di kota. Dia memang ada di kota. Pekerjaan saya cukup baik. Saya menunduk dan meluncurkan tanah kuning di bawah kaki. Bosnya adalah senior saya. Orangnya sangat unggul. Seunggul itu sehingga Anda dapat bekerja 996 untuknya, HM. Memandangku dengan tatapan seolah-olah mata berapi, lalu pergi bekerja. Saya mengacungkan tangan ke arahnya, dia pun datang juga. Jagung sudah matang, saya pergi memetik jagung. Saya sedang di ladang memanen jagung. Telepon ponsel berdering. Itu ibuku. Saat melihatnya, saya langsung merasa kesal dan memutuskan. Dia tekun tanpa henti. Menunggu dia sampai pukul ketiga. Saya akhirnya menerima. Hei, suara keempat. Mengungkapkan ketidakpuasan saya yang kuat. Istrimu datang. Suara ibuku penuh hormat dan gemetar. Kamu bersama di mana? Cepat sembunyi dulu. Mengapa kamu tidak bilang bahwa kau menikah? Saya masih menata urusan pernikahanmu. Apakah ini baik? Ibu saya mengobrol tanpa henti. Aku juga tak bisa sambil menatap istri. Karakternya sangat jelek. Hati saya berdetak keras ketika saya berkata kepadanya. Saya mengatakan kamu pergi bertemu Bazi. Dia langsung melompat keluar. Tampaknya dia akan memukul ponselmu sehingga jatuh. Saya sudah melihat di antara tebing sawah hijau. Liu Ruyan datang dengan gaun putih. Aku tidak ingin bersandar di ladang jagung dan keluar. Aku bersembunyi lebih dalam. Kamu memegang pisau. Setelah diingatkan oleh dia. Kemudian diam-diam menampilkan satu mata dari belakang daun jagung. Aku takut banget. Liu Ruyan tertawa dingin. Jadi benar-benar berbicara dengan penyiar wanita. Aku takut banget. Liu menahan wajahku sampai hatinya mati. Dia menarikku keluar dari tumpukan daun hijau. Tangannya sangat hangat. Aku secara otomatis membuka mata. Sudah terbuka atau belum? Jangan berusaha lagi. Tidak berguna. Dia menatapku dengan tegas, hidung orang yang disinari matahari terik terasa asam. Dia menyeretku ke depannya. Aku baik padamu. Aku tidak percaya kamu tidak merasakannya. Ya. Kamu sangat baik. Bos. Aku berkata dengan suara terhenti. Aku bukan bosmu. Dia memiliki mata merah selama 7 tahun 2847 hari. 3 kali makan. Keempat musim. Kamu tidak boleh memanggilku begitu selama 2847 hari. Ternyata sudah begitu lama ya.
Dia menyentuh wajahku. Perlahan menghapusnya. Air mataku selama bertahun-tahun ini. Apakah kau berani mengatakan bahwa kau benar-benar tidak pernah memikirkan aku sekecil detik pun? Aku membuka mulutku. Kenangan yang dulu mati. Tiba-tiba hidup di perpustakaan. Aku duduk di sampingnya mengumpulkan data. Suara saudaraku di lengan. Sebuah pesta makan perayaan kemenangan. Dia menyiapkan sepotong hotpot. Bumbu direndam di hadapanku. Pertama kali pergi melapor ke perusahaan baru. Dia memakai rok. Cahaya matahari di luar gorden jatuh di antara alisnya. Semuanya sangat awal. Pada saat yang sangat awal, kita masih muda. Dia adalah Miss Fu dari keluarga sebelumnya. Namun saya selain pinjaman pendidikan tidak punya apa-apa. Mengapa saya tidak pernah memikirkannya? Hanya saja senpai. Saya tidak berani memikirkan bahwa kamu baik sekali. Saya menangis tak dapat menahan diri. Saya tidak pantas dengan. Ia adalah orang yang bahkan namanya bersinar, namun diam. Lahir dari sendok emas, tidak ada satupun hal yang kurang unggul. Pada tahun itu ketika dia naik panggung dan menyampaikan laporan dalam bahasa Inggris. Lancarnya sampai saya. Berikut sulit dipahami. Saya mengorbankan jiwa. Sampai di kota tempatnya berada. Sedangkan dunia dia. Saya bahkan belum pernah melihat pedang. Setelah mengambil alih perusahaan. Pada tahun di mana ia sering menghadiri puncak pengusaha di berbagai tempat. Saya harus mengumpulkan uang sewa rumah. Bimbang tentang biaya obat saudara laki-laki saya. Bimbang. Besok menemani dia menghadiri puncak. Apakah pakaian yang bernilai 1.688 cukup layak? Saya tidak punya waktu untuk memikirkan cinta. Aku juga tidak memikirkannya di hatiku, meski dia begitu dekat. Namun indah seperti mimpi yang tak bisa kutuju. Hembusan angin sekecil apapun akan membangunkan. 7 tahun lalu kau begitu berpikir. Sekarang masih berpikir seperti itu. Aku telah merawatmu selama bertahun-tahun ini. Namun kau tidak menunjukkan sedikit pun kemajuan. Aku tidak mendengarkan. Menggeram dan memegahkan gigi sambil menatapku. Walaupun ada jarak yang sangat besar di antara kita. Aku sudah berjalan 99 langkah menujumu. Aku sendiri selama 7 tahun. Apakah aku dapat menahanmu? Bisakah kamu melangkah 1 langkah ke arahku? Walaupun hanya tersenyum. Kamu bukan orang yang tidak berani. Mengapa hanya bersikap begitu kelaziman terhadapku? Angin berhembus, mata terbuka, langit dan bumi semuanya pada saat itu. Seketika dalam kantong otakku kosong seperti tidak penting. Aku memikirkan senior Liu Suejie yang tak terhingga. Dia bahkan menangis, ya. 2 bayangan duduk bersatu di satu tempat. Itulah aku yang terjun ke pelukan darinya. Liu seperti asap. Untuk membuktikan bahwa dia dan saya tidak berbeda sama sekali. Walaupun kamu membantu aku melahirkanmu. Kemudian dia memotong tangannya. Aku bahkan menangis. Tertawa sampai suara tangisan keluar. Sebenarnya dia juga bukan senyuman yang tak terbatas. Dia bahkan tertawa ketika mendekat. Dengan keyakinan yang benar ia memegang tanganku. Hanya luka kecil seperti ini. Dikirim ke rumah sakit dan sudah menutup dengan kerak. Ia akan meniup dan melulutkanmu. Masih cukup suka bersikap manja. Aku tertawa lalu berkata. Liu Ruyan menatapku satu mata. Ternyata ada sedikit rasa cemburu lembut di matanya. Kemudian dia terus mendekat tanpa henti, semakin melekat. Aku terbakar oleh sinar matahari. Tetes keringat menetes di seluruh tubuhku. Dia juga berdekatan denganku. Aku tiba-tiba merasakan jarak-jarak yang sangat penting bagiku. Dalam keintiman ini, semuanya memudar dan hilang. Bagaimana kamu menemukan jalanmu? Aku menahannya berjalan di jalur kecil kampung halamanku. Kamu tidak bekerja. Tidak membalas WeChat. Aku mengira kamu memutuskan untuk resign karena marah sekaligus. Alisnya menunjukkan sedikit kesedihan lembut. Mengatakan bahwa aku tanpa acuh tak acuh. Sebenarnya hatiku cukup tinggi. Jika tidak, itu pun tidak akan terjadi. Selama bertahun-tahun ini, aku tidak ingin mengaitkannya dengan apapun yang membuat nama tercemar.
Dia takut bahwa setelah itu aku tidak akan datang lagi. Jadi saya benar-benar ingin menghindari sebentar. Namun saya tidak mungkin tidak kembali. Bagaimanapun ia ada di sana. Saya mengendarai kereta lebih dari 10 jam. Di sini, kejutan besar menanti. Matanya yang tajam menyelinap ke arah saya. Aduh. Pada masa ini, pencocokan pasangan. Mana yang tidak hanya untuk memuaskan ibu saya yang menipu saya datang? Orang lain tidak punya pikiran seperti itu. Bagaimana dengan Anda? Liu Ruyan mengikatku erat-erat. Tanpa saya, dia menegangkan jari telunjuknya. Saat melihatmu, aku tidak pernah memikirkan orang lain. Aku mengakui bahwa aku pemalu dan takut. Jika dia tidak datang padaku, aku kira akan menjaga keinginan lembut ini di dalam peti mati. Waktu terlalu lama. Berada diriku sendiri menjadi kabur. Aku hanya ingin berada di mimpi yang dapat diraih ini. Terhuyung tanpa sadar. Hidup dalam kebingungan. Hanya orang seperti Liu Ruyan, yang bersinar terang, yang akan mengabaikan segala jarak. Ambil kertas jendela itu. Jangan terus saja bicara. Saya malah berkelakar kosong dengan ibuku. Menakut-nakuti orang, Liu Ruyan tetap tegas. Mengalihkan wajah dan beranjak. Aku langsung masuk dan berteriak, "Ibu." Pada malam itu, ibu saya tidak suka Liu Ruyan pergi. Karena ibu saya tidak menyukai Liu Ruyan, dia lebih suka Huan Lizi. Ayah menganggap saya seperti Ruyan. Periangannya buruk. Saya mengatakan bahwa Liu Ruyan adalah atasan saya. Dia kemudian menyukai penampilannya. Buka mulutnya dan siap. Dia membeli rumah bagi kakak saya di kota kabupaten. Kemudian dia menyetujui kami untuk menikah. Aku marah sampai bergetar. Liu Ruyan memegangku dengan kuat. Ibu, saya tidak bisa menjadi yang memutuskan ini. Dia duduk di sofa bekas rumahku. Dia memegang sikap negosiasi seperti biasa. Dengan jari panjang menuding ke meja. Keluarga kecil tidak mengurus uang. Ini yang harus kamu diskusikan dengannya. Ibu saya skeptis. Dia menatap mataku dengan rasa kagum. Saat berangkat, aku menghela napas panjang. Aku suka kampung halamanku. Tapi aku tidak bisa kembali. Mayoritas orang seperti itu. Ada keluarga. Tapi tidak banyak yang mencintai saya. Kelahiran dalam kemiskinan. Tumbuh dengan santai. Seperti kamar kecil adiknya di rumah. Tak tahu bagaimana ia naik. Sebenarnya tidak ada orang yang merawat saya. Tidak ada seseorang yang menutupi angin dan hujan bagi saya. Selain itu, tangan yang bersalaman dengan saya benar-benar hangat. Tidak apa-apa. Liu Ruyan dan saya saling berpegangan jari 10. Di ibu jari tanpa nama dipasang cincin berlian. Setelah itu, saya adalah anggota keluarga Anda ini, begitu percaya diri. Setelah 7 tahun juga sudah waktunya tidak lagi menolak saya. Dia mengetuk setir. Kamu lihat saya masih datang dengan Porsche. Apakah cukup memberi wajahmu? Saya mengangkat WeChat yang baru dikirimkan oleh ibu saya. Menanyakan apakah kamu tidak menerima jaminan, jaminan. Menanyainya mobil apa yang dia kendarai. Apakah itu penipu? Setelah kembali, saya berlibur 1 minggu. Saat perusahaan tenggelam dalam kekacauan total. Semua orang menangis dan memohon di WeChat agar saya kembali. Ahli keuangan merasa lega. Kembali ke kantor. Menggunakan fakta untuk memverifikasi kenaikan jabatan dan gaji saya. Berdasarkan kemampuan. Setiap kali orang membicarakan pekerjaan asisten, mereka menganggap tambahan unsur romantis tidak terlalu pantas. Sebenarnya, 50% keputusan perusahaan dibuat oleh saya. Saya duduk di kantor selama 7 tahun mengurus hal-hal. Saya memang babi besar. Ukuran dan kepribadian saya juga unik. Hal-hal yang dilakukan oleh saya merasa, apapun di wilayah, dia adalah generasi kedua. Saya orang biasa. Aku tidak dapat menyesuaikan diri seperti yang lain. Saya juga tidak punya uang. Aku datang sebagai seseorang yang tak henti-hentinya bergerak. Aliran kas perusahaan memang mengalami sedikit masalah.
Karena ingin membuka lini produk baru, ia terus membakar uang. Jangan meniru orang lain yang sama. Satu orang menjadi penguasa. Dia membuat barang kecil untuk kita. Itulah jenis yang tidak peduli kemanapun. Saya ingin menempatkan makanan ringan tingkat nasional di rak kami. Tidak ada konten teknis, tak ada hak cipta. Namun tetap selalu laris. Liu Ruyan bukan orang yang puas dengan keadaan. Dia ingin berbelanja mewah. Sebenarnya arus kas perusahaan bisa menanggungnya. Masalahnya terletak pada Zhao Ritian yang suka membuat masalah demi cinta. Beberapa pemegang saham ingin keluar dari Liu Ruyan. Mereka merampas saham di tangan mereka. Aliran kas tiba-tiba menjadi ketat. Saya pikir kita bisa memanfaatkan hal ini. Pada hari itu semua orang sedang menggaruk kepala di ruang rapat. Di mana cara menghasilkan uang? Saya berbagi sedikit ide saya dengan mereka. Saya setiap hari berpikir sangat ingin kaya. Juga sangat suka kita menghasilkan uang. Kamu ingin menjual saya kepadanya. Liu Ruyan sangat waspada. Memiliki tubuh, tulang, dan daging. Tegak-tegang. Seperti binatang yang akan dibuang. Tidak. Aku tidak berani, ya. Saya pikir begitu. Bisa merangsangnya sedikit. Dia mungkin akan memberi kita kejutan besar. Liu Ruyan mengkerutkan matanya. Pada malam itu saya memposting foto kami berpegangan tangan di WeChat Moments. Di foto tersebut, kami berdua memakai cincin pertunangan. Tidak diragukan lagi. Keesokan harinya, Liu Ruyan langsung menjadi viral di pencarian panas. Hebat, hebat ya. Wang Tiedan berkoordinasi dengan 100.000 akun pemasaran di ruang rapat. Public relations hitam tetap merah. Liu Ruyan memiliki popularitas dengan topik. Jadi bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk mempopulerkan Liu Ruyan. Membuat produk itu sangat luar biasa. Semua pemasaran mulut ke mulut sudah disiapkan. Dari rasa hingga kemasan masih kekurangan pemicu kejutan. Zhao Ritian memicu perbincangan hangat di Weibo. Berlarut-larut selama 3 hari dengan pertengkaran yang terus berulang. Kami memanfaatkan arus lalu lintas dan mengirimkan produk baru kepada semua blogger media independen. Kemudian topik tersebut menyimpang. Dari Liu Ruyan, sosok wanita terkutuk, menjadi minuman terbaru milik Liu Group. Rasanya sangat tajam dan menakjubkan. Seolah melihat neraka. Dengan topik ini, kami berdua tidak perlu keluar rumah. Investor media sosial bersujud masuk rumah saya untuk menanam modal. Situasinya akhirnya teratasi begitu saja. Terima kasih Zhao Ritian. Kamu dapat dipromosikan kali ini. Liu Ruyan memberi peringatan kepada Wang Tiandan. Jika kamu menangani hal terpenting dengan baik. Wang Tiandan tidak percaya. Bapak Liu. Saya masih ada urusan yang belum ditangani, kan? Liu Yuruyan menatapku sekali. Menghapus semua bahan di dalam Yezu. Situasi menjadi begitu besar sehingga saya tidak bisa menghindari dihapuskan oleh Zhao Ritian. Dia sekali hapus. Saya Liu Yuruyan langsung menggunakan uang untuk hubungan PR. Ketika dia menghapus, saya Liu Yuruyan langsung menggunakan uang untuk hubungan PR. Sikapnya sangat tegas. Kamu bisa saling memaki saya. Saya tidak peduli. Tapi kamu tidak boleh memaki suamiku. Seperti dia juga tidak membawanya. Saya melihat orang tua saya tidak ada yang menarik. Mereka tidak pernah merawatmu. Kamu tidak memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada mereka. Saat pemakaman mereka. Sekadar hadir di upacara penghormatan sudah cukup. Tidak perlu memperhatikan ekspresi wajah mereka. Orang tua Liu Yuruyan tidak melakukan apa-apa sepanjang peristiwa ini. Setiap kali dia pulang ke rumah, ia keluar dengan marah. Mereka tidak mungkin menerima dalam waktu singkat. Saya begitu percaya diri. Aku akan meminangmu. Kita belum pernah berkencan, kan? Aku menertawakannya. Sudah 7 tahun kita tidak membicarakannya. Aku hampir berusia 30-an. Aku tidak bisa menunggu lagi. Liu Ruyan memegang tanganku dengan penuh cinta dan mengusap wajahnya. Itu tampaknya adalah gadis yang pernah kukelilingi dalam hatiku sejak masa mudaku.